Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkumpul hari ini, bersilaturahmi hari ini dengan kehadiran Bapak Ibu yang luar biasa. Hujan, gerimis, mengundang tapi selalu bahagia. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya membuka masker karena kalau saya bicara kurang lebih agak ngep, mohon maaf Ibu dan Bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang terhormat kakakku, Kang Masku yang saya sayangi sebagai panutan dalam organisasi dan menjalankan organisasi. Beliau adalah Bapak Sudaryatmo, Marskal Madya. Beliau adalah salah satu penggagas berdirinya UKM IKAM Nusantara. Salam hormat Bapak, tepuk tangan buat beliau. Terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Beliau adalah Kakanda tegas, galak, tajam, terpercaya. Beliau adalah Bapak Haji Yusuf Rizal selaku Sekjen MOI dan Presiden LIRA. Terima kasih Abang Dah. Bapak Ibu sabar ya, karena saya kangen menyebutkan kalau nggak di panggung seperti ini. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat saya dan salam komando serta salam senjata hari ini. Hormat kepada yang luar biasa mendukung acara yang tidak ada kaitannya sebagai UKM, tapi memberikan ruang kepada UKM. Beliau adalah mewakili Bapak Kadispen, Bapak Kolonel Indan Gilang. Hari ini telah hadir dengan Bapak Budi Eko Pratomo. Terima kasih Bapak. Beliau adalah seorang kolonel, ganteng, manis. Bapak Ibu siap-siap, insya Allah tamu undangan saya akan memborong semuanya. Amin ya. Ya. Karena sudah saya kasih tugas membawa uang cash semuanya. Benar itu sudah saya WA semuanya satu persatu. Selanjutnya yang terhormat kakandaku, abangku, Bung Al, Bapak Letnan Kolonel, salam senjata, salam hormat dari saya Pak. Terima kasih, tepuk tangan buat Bung Al. Hari ini juga telah hadir perwakilan dari LPDB, luar biasa. Bapak Ibu tolong dilihat di depan saya, beliau adalah pakai baju pink, badannya putih mulus, dari Bank DKI. Mbak berdiri Mbak, cantik di antara yang lainnya. Lah ini ya. Terima kasih untuk Bank DKI yang setelah mensupport acara hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan alhamdulillah perwakilan dari BPPOM, dari Lapas Bekasi, terima kasih Pak. Dan hari ini juga tanpa ada acara doa pun hari ini telah hadir Bapak Ustadz Syarif, terima kasih Bapak. Satu lagi perwakilan dari Jakarta dan perwakilan DKI Jakarta, Dinas Bekasi, Koperasi maupun Perindustrian maupun Provinsi DKI Jakarta. Saya ucapkan terima kasih, mohon dimaafkan saya tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun saya yakin bahwasanya setiap langkah akan dicatat sebagai amal ibadahnya. Amin ya Rabbil alamin. Ibu dan Bapak semuanya, saya berharap saya hanya bicara 5 menit. Boleh nggak handphonenya ditaruh dulu? Kalau mau foto saya boleh, tapi ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Bapak selamat datang, yang baru hadir Pak, terima kasih kehadirannya. Saya akan mengucapkan selamat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, 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 pagi. Hari ini luar biasa. Pelantikan ini hanya sebagai seremonial semata. Bahwasanya
Seremonial ini hanya sebagian langkah kecil untuk kemana kita ke depan bisa menjalankan program UKM seluruh berapa kabupaten dan provinsi yang sudah terlatih. Satu. Yang kedua, Ibu dan Bapak semuanya, mohon izin sekiranya. Kenapa saat pandemi saya ini nekat sedikit mengadakan perkumpulan ini? Karena permintaan para pelaku dan para anggota serta pengurus Bapak Ibu semuanya. Mohon Ibu dan Bapak, sebelum nanti pulang, saya sangat mengetuk hati Bapak, tolong nanti disambangi teman-teman. Tidak hanya menyentuh maupun dalam arti melihat, tapi wajib membeli, tepuk tangan dong. Ya. Karena apa? Pedagang kecil ini bukan untuk menambah kekayaan, tapi untuk bertahan hidup. Benar Ibu? Benar Bapak? Pilih Bu Chandra, bukan yang lain. Dan saya mengucapkan tepuk tangan kepada pengurus wilayah DKI Jakarta serta yang sudah terlantik Jakarta Timur, Selatan, Barat, dan Utara. Saya mengucapkan semangat, maju dan bersatu. Ibu dan Bapak semuanya, acara ini, mohon maaf, acara swadaya para pelaku UKM didukung oleh Dispenau. Pak Sony, salam, terima kasih. Saya hari ini benar, bukannya saya melupakan namamu, tapi namamu sudah di sini Pak. Ya. Tepuk tangan buat Pak Sony. Program dalam UKM Ikan Nusantara Bapak Ibu semuanya nyata, real, bukan hoax, bukan rayuan gombal, bukan janji semata. Tahun 2020 di bulan 7, UKM Ikan Nusantara sudah mencairkan dana sebesar 1,8 miliar dari Pertamina sebesar 3% per tahun dengan 27 pemohon. Satu. Yang kedua, UKM Ikan Nusantara sudah MOU dengan 3 kementerian, Kemensos, Kemendes, dan siapa lagi Pak? Ari, Kemensos, Kemendes, dan Perindustrian. Di bulan 8 kemarin, izin Pak Daryatmo Senior, adikmu Chandra sudah punya kios, 87 kios di Solo. Kerjasama dengan Chinese Pak, luar biasa. Bagi hasilnya sangat amat membanggakan para pelaku UKM, sehingga dari bulan 7, 8, 9 sudah berjalan, 8, 9, 10, 11, 12, 5 bulan ini berjalan, alhamdulillah. Dan kebetulan UKM Ikan Nusantara sudah terbentuk 22 provinsi dan 120 kabupaten Bang Yusuf. Mohon Bang Yusuf bantu saya, dukung saya. Ibu dan Bapak, jangan sadar berpikir saat ini saya menyangkut atau memilih warna manapun, tidak. Warna saya tetap UKM IKN Nusantara, hanya mendukung program UKM. Selama 4 tahun berjalannya organisasi, sudah habis ruko 1, restoran 1, sama mobil 3. Dan alhamdulillah saya mendapatkan berkah Bang Yusuf. Di situ kita mempunyai LKPDN, Lembaga Kajian Implementasi Pemerintahan Dalam Negeri, dengan 30 master trainer saya bersama Ibu Lince. Tepuk tangan buat Bu Lince. Bu Lince di sini adalah owner, diberikan kepercayaan oleh salah satu yang mempunyai gedung, ada 15 gedung ya Bu, di DKI Jakarta. Beliau selaku GM-nya untuk pemegang kebijakan bagi pelaku UKM IKM yang belum mempunyai kantor atau domisili, itu bisa daftar ke Bu Lince. Perusahaannya namanya Workplay. Dan hari ini juga saya kedatangan tamu yang mendukung lembaga kajian ini dengan Pak Ari Alera. Pak Ari berdiri, mana Pak Ari? Nah, itu Pak Ari. Perkenalkan, beliau mempunyai 30 master trainer. Itu yang punya adalah UKM IKM Nusantara. Bahwasanya organisasi ini tidak hanya meningkatkan pemberdayaan ekonomi, tapi membranding kepada aparatur desa yang mempunyai program ke depan sebagai pendampingan secara bertanggung jawab dan bisa dipercaya, LKPDIN. Lanjut lagi, bahwasanya UKM IKN Nusantara mempunyai koperasi yang siap untuk bisa bersinergi dengan LPDB.
Terima kasih Bapak dari LPDB yang luar biasa. Kami insya Allah ya Pak Arif, minggu depan kita akan meluncur langsung ke LPDB. Alhamdulillah karena programnya adalah Gabus yang ada di Yogyakarta. Hari ini juga saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah coach tingkat Asia. Beliau adalah Bapak Izan. Pak Izan, terima kasih. Pak Izan ini adalah, Pak Izan maju dikit gitu. Saya tuh jujur Pak, tanpa ada mereka-mereka saya tidak bisa berdiri di sini. Bahwasanya kita UKM IKM Nusantara tidak hanya membahas pelaku UKM, ada beberapa general kita fokus karena ada divisinya masing-masing. Saat ini insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, Februari akhir saya akan bermitra dengan yang hadir di sini. Mungkin saya akan nyoel Pak Beb, nyoel Pak Daryatmo, nyoel Pak Ali, Pak Sony, siapapun menjadi salah satu mitra UKM IKM Nusantara. Kita akan membuka gerai. Dan bismillah Pak Daryatmo, minggu depan saya akan diterima salah satu pihak istana. Mohon doa restunya bahwasanya UKM IKM Nusantara akan masuk ke angkasa pura, bahwasanya program dan produk UKM IKM tidak ada satupun pasti insya Allah akan diberikan kesempatan. Ibu dan Bapak semuanya, saya mohon sekali lagi tetap semangat sebagai pelaku UKM, jangan sampai pandemi ini menjadikan halangan kita untuk berkreasi, sebagai halangan kita untuk maju, sebagai halangan kita untuk bisa menguatkan keekonomian juga keimanan. Ibu, saya nggak tahu Ibu dari mana, mohon izin. Siap, salam buat Bang Anies, semoga beliau sehat selalu, semakin pulih. Ibu dan Bapak, mohon doa restunya. Semoga langkah ini bukan hanya langkah saya bicara ke depan saja, hanya bicara kosong. Saya berharap saya tidak bisa sendiri, mohon kiranya bisa dibantu dan didukung. Terima kasih dari saya. Apabila satu hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan batin. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena tempatnya dosa adalah hilaf tempatnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Ibu Chandra Manggih Rahayu telah memberikan kata sambutan selaku Ketua Umum UKM IKM Nusantara. Dan hadirin yang kami muliakan, sekarang marilah kita dengarkan pula sambutan dari Marskal Madya TNI Purnawirawan Daryanto. Kepada Bapak Daryanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat pemerintah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang sangat saya hormati Ketua Umum UKM IKM Saudari Chandra Manggih. Kemudian tidak ketinggalan sahabat-sahabat saya dari Dinas Penerangan Angkatan Udara, Kepala Dinas Penerangan Udara yang diwakili Pak Sony, kemudian juga Sekretaris Dinas Penerangan Udara yang telah berpartisipasi pada pagi ini. Tidak ketinggalan yang sangat saya hormati Bapak Yasir Genas. Beliau itu adalah penyiar TV favorit saya tahun 80-an 90-an. Saya kaget, suaranya kayaknya suara Pak Yasir gitu loh. Tapi ternyata memang betul Pak Yasir yang sudah kelihatan sepuh dibanding tahun 90-an. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pribadi barangkali tidak terlalu terkait dengan acara siang ini, terlebih UKM IKM ini. Saya hanya dalam posisi sebagai orang yang peduli kepada masalah-masalah kebangsaan ini, dan kebetulan saya ketemu Mbak Chandra Manggih ini yang memiliki passion yang sangat luar biasa terkait dengan masalah UKM IKM. Tidak ada pilihan buat saya kecuali untuk mendukung sepenuhnya kepada beliau.
Saya pun juga tidak dalam kapasitas sebagai penasihat, sebagai apa, tetapi saya melihat bagaimana kiprah Pak Chandra Mangge ini dengan semangat dan passion yang sangat luar biasa. Saya kira bagi kita semua, tak terkecuali saya sebagai purnawirawan askar tidak berguna ini, wajib untuk mendukung beliau. Di mana ada acara beliau saya hadir. Hari ini pun juga sebetulnya saya ada acara di Lemana sana, tapi saya mampir di sini bukan untuk apa-apa, untuk memberikan support. Sekarang ini di masa pandemi ini yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan support satu sama lain. Kita sedang dihadapkan pada masalah-masalah yang sulit bangsa kita ini. Mengalami pandemi, negara sehebat apapun sekelas Amerika, dengan kekuatan militer yang sangat luar biasa, kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa, tetapi dia juga berantakan karena pandemi. Justru Indonesia ini sebetulnya, kalau kita lihat dari sumber daya yang ada, itu harus mampu survive pandemi. Negara-negara yang tidak punya, katakanlah ekspor rempah-rempah, ada jahe, ada lada dan sebagainya. Perang zaman dulu, ketika Belanda menyerang menguasai Indonesia, tidak lain adalah rempah-rempah, dan rempah-rempah ini ada di Indonesia. Yang seperti inilah kira-kira yang menginspirasi kita semua, terutama saya, kemudian untuk memberikan support kepada Pak Chandra Mangge. Kebetulan hari ini pun juga saya ketemu Pak Yusuf Rizal. Beliau ini sebetulnya di medsos sering komunikasi sama saya. Lumbung rakyat, lumbung informasi rakyat. Pak Yusuf Rizal ini, saya ketemu beliau cuma pakai masker, saya nggak begitu ngeh. Tapi ketika membuka sebentar ini Pak Rizal, dan saya memang sengaja untuk tidak pakai masker karena ini bagian dari disiplin bagaimana mencegah supaya kita tidak tertular. Gitu. Bukan karena apa? Karena ini bagian yang harus kami lakukan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita bicara masalah ekspor UKM ini, saya kira setiap saat kita mendengar informasi-informasi baik di berita, televisi dan sebagainya bahwa Indonesia memiliki potensi yang amat besar, dan UKM IKM ini adalah suatu gerakan yang membuat kita bisa survive. Bayangkan batu bara muncul, kelapa sawit hancur, tapi tidak pernah ada UKM IKM yang bangkrut. Tergantung bagaimana kita memberdayakan diri untuk bagaimana UKM bisa memberikan nilai tambah buat kehidupan kita. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Chandra tadi, kita UKM ini bukan bagaimana to invest, bagaimana kita menjadi kaya, tapi bagaimana kita mempertahankan hidup, how to survive our life. Kebetulan saya orang dari kampung, saya dari Wonogiri pesisir sana Pak, yang sangat jauh, dulu hidupnya sangat susah. Jangankan untuk makan beras, makan tiwul saja sudah berat. Kemudian kalau ingat seperti sekarang ini, sebagaimana yang Bu Chandra sampaikan, kita hanya ingin survive saja, ingin hidup saja, bukan ingin macam-macam, apalagi ingin korupsi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita semua. Mari kita dukung upaya-upaya untuk menggerakkan UKM IKM untuk ekspor ini, agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, kemudian bangsa yang bisa survive. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata Bapak Marskal Madya TNI Purnawirawan Daryatmo ini adalah produknya Pak Harto, sama dengan saya. Sekarang hadirin yang kami muliakan, kita segera akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yang sedianya akan hadir di sini, Bapak Kolonel Penerbang Indan Gilang Budiansyah. Namun karena suatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir, akan tetapi ada wakilnya, yakni Bapak Kolonel Eko Pratomo SE
Kepada Bapak Kolonel Eko Pratomo SE kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat senior saya, Marsya Purnawirawan Cahyatmo. Yang saya hormati Ketua UKM IKM Nusantara. Yang saya hormati para tamu undangan. Mohon izin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kadispen Kolonel Penerbang Indan Milang berkenan hadir, tapi karena hari ini ada kegiatan, untuk itu diwakilkan kepada saya. Langsung saja mohon izin, sebenarnya memang agak jauh hubungan antara UKM IKM Nusantara dengan Dispen AU atau dalam hal ini TNI AU. Tetapi seperti yang disampaikan oleh senior kami sebelumnya, bahwa apapun upaya yang diusung oleh pemerintah ataupun dari lembaga masyarakat semacam UKM IKM ini untuk bisa survive di masa pandemi ini, tentu akan kita dukung, karena TNI AU dalam hal ini kan juga bagian dari pemerintah. Kebetulan kami punya media. Dalam hal ini kami punya radio, kami punya TV channel, kami punya media sosial. Dan sudah beberapa minggu ini, mungkin 1 bulan ini, kami menyediakan waktu untuk UKM IKM Nusantara, dalam hal ini Ibu Ketua Umum, untuk bisa mempunyai program siaran di Airman Radio. Kebetulan memang Airman Radio adalah radio yang berbasis komunitas, dalam hal ini TNI AU, tetapi juga bahwa audien kami juga bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan negara-negara tetangga, atau menyentuh para tenaga kerja kita, apakah di Hong Kong, di Australia, di Hawaii, dan sebagainya. Karena kita selain secara analog, kita juga melaksanakan secara digital, yaitu melalui live streaming. Itu mungkin yang bisa secara langsung mendukung kegiatan UKM IKM ini. Semoga apa yang bisa kita lakukan ke depan lebih bisa membantu UKM dan IKM Nusantara untuk lebih mengakar atau lebih bisa membina anggota-anggotanya di daerah melalui yang TNI AU bisa lakukan, dalam hal ini Dispen AU melalui radionya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih sudah diundang di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikut ini marilah kita dengarkan pula sambutan dari Sekretaris Jenderal Media Online Indonesia MOI yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Andes HM Yusuf Rizal
SH, SE, MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sebenarnya agak minder disuruh ngasih sambutan karena saya mewakilin Ketua Umum Perkumpulan Media Online Indonesia. Tapi karena saya sebagai sekjen ditugasin, ya mau nggak mau harus berani tampil juga. Tapi tepuk tangan buat Ketua Umum UKM Nusantara. Yang saya hormati dan saya banggakan, Saudari Ketua Umum IKM Nusantara, para undangan yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka pelantikan DPW DKI Jakarta UKM Nusantara, sekaligus launching produk unggulan dalam rangka ekspor produk. Tadi beberapa sambutan mengatakan apa kaitannya antara IKM dengan mitra-mitranya. Saya juga akan mengatakan demikian. Tapi kebetulan era sekarang ini adalah era revolusi industri 4.0, di mana media online menjadi memiliki peran yang strategis di semua lini kehidupan, termasuk di UKM. Kami Perkumpulan Media Online Indonesia hadir di seluruh Indonesia dan memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka turut membantu pemerintah mensosialisasikan berbagai macam hasil-hasil pembangunan, termasuk UKM, dan juga turut memerangi penyebaran hoax, radikalisme, dan intoleransi. Kenapa demikian? Karena media online sekarang ada sekitar 145.000. Ada 45.000 sekarang ini media online, dan tidak semua berbadan hukum. Media online masih sering juga dijadikan alat di dalam rangka memprovokasi, justru mengagitasi, yang menjadi kontraproduktif bagi pembangunan bangsa Indonesia. Nah, kami kebetulan Bu Chandra Manggi ini adalah bendahara umum di Perkumpulan Media Online Indonesia. Jadi kalau saya tidak mendukung program beliau nanti marah dan mutung, kata orang Jawa. Jadi mudah-mudahan beliau tidak mutung, kan gitu kan. Nah, sinergitas ini kami bangun melalui sebuah kesadaran bahwa UKM harus mampu bangkit dan tumbuh menjadi fundamental pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Tahun 98 ketika krisis ekonomi, UKM dan koperasi merupakan katup pengaman ketika beberapa perusahaan-perusahaan besar runtuh, dan yang menjadi survive sampai sekarang tetap UKM dan koperasi. UKM Nusantara, UKM Nusantara, Indonesia. Kami hormati segenap undangan yang hadir dalam acara kegiatan launching produk unggulan UKM Nusantara dalam rangka Go Export gedung Smesco di Malaysia ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Akbar Ali sebagai Direktur Evaluasi Kinerja dan Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Mungkin membahasakan secara sederhana bahwa tugas saya itu adalah
memberikan buku rapor dan memberikan penilaian kepada seluruh bupati gubernur se-Indonesia. Jadi saya yang memberikan nilai, apakah dia bekerja baik, apakah dia bekerja buruk, apakah masih bisa dipertahankan atau enggak. Nah, itu dijelaskan. Nah, berkolaborasi dengan UKM Nusantara memberikan ruang kepada para pelaku UKM untuk bisa mempromosikan, mensosialisasikan produk-produk Bapak dan Ibu. Saya yakin masih banyak yang belum tahu ya tentang Arema Radio, dan salah satu permasalahan di UKM ini bagi para pelaku UKM adalah promosi sebetulnya ya. Kadang bisa menciptakan sebuah produk unggulan, tetapi ketika mau promosi bingung promosi lewat mana, mau online, ada yang gaptek dan sebagainya. Dan kami menyediakan saluran radio streaming. Saya informasikan sedikit tentang Arema Radio bahwa Arema Radio adalah radio yang dikelola oleh Angkatan Udara resmi ya, mengudara pada frekuensi 107,9 MHz untuk yang radio manual. Dan untuk memperkuat siaran kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa dengan launching produk UKM Nusantara didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana kepemimpinan dari Bapak Tito selaku Kemendagri mengutus Ibu Dr. Nunung selaku Dirjen Bangda yang luar biasa. Program ini adalah program nasional di mana bahwasanya program ini mendukung penuh bagaimana caranya para pelaku UKM bisa menghadapi masalah pandemi. Tetap semangat para pelaku UKM, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Doktor selaku Dirjen Bangda yang luar biasa, mempunyai hati yang sangat amat menjadikan panutan untuk kami semua. Ibunda, mohon doa restunya dan dukungan kepada program kami. Monggo Bu. Ya, sesungguhnya Kementerian Dalam Negeri sebetulnya sebelum launching ini sudah memberikan dukungan dari sisi regulasi, karena Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sudah memantau bahwa UKM itu sebetulnya tetap hidup dalam kondisi yang terdesak sekalipun katakanlah pada saat pandemi ini, sehingga Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan beberapa regulasi terkait dengan PP 45 misalnya tentang kemudahan untuk pemberian usaha dan investasi, kemudian juga Permendagri 90 untuk mengalokasikan anggaran di daerah dalam rangka mendukung pembinaan UKM-IKN. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga barangkali Kemendagri juga memastikan dalam hal penganggarannya di Permendagri 64 tahun 2020 dan untuk 2021 dengan Permendagri 40 2020. Saya kira beberapa peraturan juga ada surat edaran yang sebetulnya mendukung itu, karena kita yakin bahwa negara ini dengan UKM dan IKM kuat maka negara akan kuat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, semangat selalu para pelaku UKM yang sudah terbentuk 22 provinsi dengan 270 kabupaten dan kota yang sudah terbentuk. Semangat selalu bahwasanya Kementerian Dalam Negeri tidak hanya slogan saja tapi mendukung dan hadir di sini bagaimana program untuk kedepannya. Terima kasih, salam hormat dari saya kepada Bapak Menteri yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak mungkin membentuk ini tanpa sahabat saya namanya Panta Sintopul. Tepuk tangan dulu. Aku butuh tisu ini. Tisunya mana? Jadi hari ini adalah hari yang bersejarah. Saya bangun jam 3 sampai jam 5 itu nggak bisa tidur. Karena apa, Pak Andi? Bangga, haru, numpuk jadi satu. Ini bukan saudara. Saya kenal semua baru. Kecuali Pak Pantas, Mbak Irma, Bu Rini, Bu Yati. Ini sahabat yang luar biasa. Jadikan organisasi adalah mengikat silaturahmi, mengikat kekuatan rezeki, mengikat alam yang ada. Organisasi itu hanya segelintir alat kita menuju kebaikan. Bener ya Pak Sito? Pak Ari? Jadi saya berharap di sini kita adalah kebersamaan.
Kita adalah saudara, kita adalah akan menuju insya Allah ke surga yang terbaik. Ya. Jadi saya mulai pelantikan ini, leburkan semuanya. Lepaskan jauh-jauh dari segala rasa yang mengotori hati kita. Sepakat Mbak Irma? Istilah kata, izin ya Pak Subambang, saya tuh nggak megang uang Pak Bambang, tapi saya bisa menyelenggarakan ini. Karena apa Pak? Karena ridho Allah, Sang Kuasa. Bener ya Pak Andi? Ini memang luar biasa. Kita teman-teman semuanya dibantu oleh luar biasa. Saya terima kasih Bu Yanti, Pak Pantas, Bu Swidi, Mbak Rini, Bu Eha, Bu Rahma, Pak Samsuri, semuanya, Mbak Vivi, Coach Hana, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Bu Muslimah, Pak Andi. Mohon lepaskan semua ikatan yang mengunci hati kita. Karena apa? Segala sesuatu yang mengunci di hati kita Pak Ustadz akan memperlambat rezeki. Jadi mohon kiranya kalau saya ada salah kata apapun selama ini kita menuju pelantikan dan launching kita ke depan, mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili seluruh pengurus yang ada di sini. Maafkan saya Pak Pantas, maafkan saya Pak Andi. Semoga kita jadi saudara. Kita beda agama, tapi kita sehati Pak. Kita senyawa, kita saudara. Begitu ya Pak Pantas. Baik, saya mulai untuk pelantikan hari ini. Bismillah, moga setelah pelantikan ini jangan sampai yang terkena COVID. Sehat semuanya, jangan sampai kita terjangkit COVID. Saya minta sama Allah, semoga Allah melindungi kita berkumpul hari ini. Saya melanggar protokoler, saya membaca ini, Pak Andi juga tidak pakai masker. Semoga Allah memberikan kesehatan kita semuanya. Yang berkumpul di hari ini, terbuka rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dijabah segala doanya. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, hari ini saya mewakili seluruh pengurus nasional selaku Ketua Umum Nusantara, Chandra Manggih, memberikan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Usaha Kecil Menengah, Industri Kecil Menengah, UKM IKM Nusantara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Nasional UKM IKM Nusantara menimbang dalam mengemban organisasi UKM IKM Nusantara di wilayah provinsi diperlukan pembentukan pengurus wilayah. Program kerja organisasi untuk mencapai tujuannya dibutuhkan jaringan wilayah guna mempermudah pencapaiannya. Memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi UKM IKM Nusantara, Dewan Pengurus Nasional UKM IKM Nusantara di Kantor Kesekretariatan UKM IKM Nusantara, Jakarta. Menetapkan surat keputusan susunan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta 2021 sampai 2026. Struktur pengurusan pimpinan wilayah Provinsi DKI Jakarta mengangkat nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan menjadi pengurus masa bakti 2021 sampai 2026. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika terdapat hal-hal yang dianggap perlu. Jakarta, 08 Desember 2020, Dewan Pimpinan Nasional UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih Rahayu, Ketua Umum. Mohon yang saya panggil nanti maju ke depan. Jadi yang di belakang agak mundur sedikit, spasinya bisa mundur, sehingga nanti yang DKI Jakarta bisa maju. Mohon izin bisa mundur dikit Bapak, mohon izin. Struktur kepengurusan UKM IKM Nusantara wilayah Provinsi DKI Jakarta periode 2021 sampai 2026. Dewan Pembina Bapak Sarji Ahmad Bisri.
Maju Pak. Ketua DPW Andi Lala Lumban Gaul MA. Maju Pak Andi. Sekretaris Eswisdi Karyaningsih. Bendahara Vivi Afriani. Ketua Bidang Yudi Hartono. Ketua Bidang Pemasaran Sulistyo Rini. Bidang Development dan Pengembangan Hayati Widodo. Anggota Karmiati. Bidang Expo Kerjasama Anda Rebecca MPD. Bidang Sosial Elvina Sarlit. Bidang Kehumasan Irma. Bidang Pengembangan UKM DKI Jakarta, Ibu Muslimah. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Saya akan bertanya tentang keteguhan hati. Bersediakah Bapak dan Ibu semua menjabat selaku kepengurusan DKI Jakarta 2020 sampai 2026? Pak Andi siap menjalankan tugas? Dan semuanya siap mendukung? Pak Pantas mendukung program DKI Jakarta? Siap. Saya berharap ini adalah bukan sebagai seremonial, tapi adalah salah satu langkah ke depannya kita ada komitmen 5 tahun ke depan kita akan memegang organisasi ini dengan sepenuh hati. Sahabatku Pak Andi Lala, bersediakah dirimu memegang DKI Jakarta, UKM Mega Nusantara sampai periode 5 tahun ke depan? Saya bersedia. Berjanji mendukung sepenuh hati menjalankan ini, tidak keluar dari rel, mengikuti secara aturan yang ada dan berlaku. Saya berjanji. Terima kasih. Kibarkan bendera ini Pak Andi. Karena struktural yang ada, kebijakan DKI Jakarta sudah di tangannya Pak Andi. Pak Andi akan melantik dan memanggil, saya hanya menyaksikan. Silakan Pak Andi membacakan. Ketua DPC Jakarta Timur, Ibu Rahmawati SE, silakan maju ke depan. Untuk Sekretaris Jakarta Timur, Ibu Siti Sunarsi SE, silakan maju ke depan. Untuk Bendahara Jakarta Timur, Ibu Uliana Lita, silakan maju ke depan. Pada Ibu Rahma, saya serahkan DPC Jakarta Timur kepada Ibu. Kiranya Ibu bisa memimpin DPC Jakarta Timur ke depannya lebih baik. Silakan kembali. Saat ini saya akan memanggil Ketua DPC Jakarta Selatan, Ibu Eha Julaiha SE, Sekretaris Lufi Terion Noum SE, Bendahara Ibu Lili Yudiah, anggota Ibu Robika. Pada Ibu Eha, saya serahkan DPC Jakarta Selatan untuk Ibu pimpin
sehingga kedepannya DPC Jakarta Selatan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Ibu Eha. Silakan kembali. Selanjutnya adalah Jakarta Utara, Ketua DPC Jakarta Utara Bapak Puja Sanjaya SE, Sekretaris Bapak Sobar Lubis SPD, Bendahara Bapak Sutrisno SPDI. Pada Bapak Puja kami serahkan DPC Jakarta Utara untuk Bapak pimpin sehingga ke depannya menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Puja. Silahkan kembali. Untuk Ketua DPC Jakarta Barat Bapak Syamsuri Yudianto MBH, Sekretaris Luri Arofan Tono, Bendahara Ibu Mariam Mahmudah ST. Pada Bapak Syamsuri, saya serahkan DPC Jakarta Barat untuk Bapak pimpin ke depannya sehingga DPC Jakarta Barat menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak. Siap, laksanakan. Masih ingat yel-yelnya? Semangat maju bersatu. UKM IKM Nusantara. Semangat maju bersatu. Merdeka. Merdeka. Yes. Terima kasih semuanya. Kedepannya, saya minta perwakilan dari mitra. Kedepannya adalah dari Bank DKI. Saya minta tolong bisa maju. Silakan. Pak, pegangin Pak Pantas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nasi ini adalah nasi puncak kejayaan kita bersama. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga UKM IKM Nusantara bersama mitra siapapun ke depan membawakan salah satu manfaat untuk keberkahan dan maslahat umat. Amin ya Rabbil Alamin. Dagangannya semua laris Tanjung Kimpul. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak, kalau saya kasih salah satu orang dari yang di sini nanti cemburu. Jadi amannya dengan Bank DKI saja. Demi stabilitas nasional. Bapak, terima kasih. Salam hormat dari kami UKM IKM Nusantara kepada Bank DKI tentunya. Karena yang mendoakan Pak Ustadz nggak afdol kalau nggak kasih ke Pak Ustadz. Nggak banyak yang saya kasih di sini. Nah, Pak Ustadz, semoga berkah selalu, doanya lancar. Pak Ustadz ini tugasnya menikahkan orang, ibu bapak semuanya. Karena beliau adalah penghulu. Ada yang belum nikah? Ada Pak Warsito belum. Monggo Pak. Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Semoga menjadikan sedekah Pak Ustadz setiap langkahnya. Amin. Amin. Memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita rencanakan, kita inginkan, kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga semuanya mendapat keberkahan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya mari kita baca Fatihah atas niat itu semua. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wal ashrafin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ari yang menerima ini mewakili saya, ini adalah dari hasil ini kami dari perwakilan UMKM Jakarta Selatan.
Ini Pak. Saya dari Jakarta Selatan, Komusan, kurasinya dari Bapak Pangkasinan. Jakarta Selatan. Rina. Satu lagi kepada Pak Tio. Pak Tio mana? Pak Pantas mana? Bu Widi mana? Pak Pantas, monggo Pak Tio silahkan. Ini cinta kasih untuk Pak Tio, ucapan terima kasih dari Ibu Vivi. Terima kasih. Pak Ais sudah pulang kah? Oke, terima kasih. Saya ada satu sahabat saya selama 20 tahun, Bancus maju. Bancus masuk. Nah. Iya, Pak Arisnya mana? Dari PPJS apakah hadir hari ini? Bancus ini. Nah, ini yang ngurusin dari A sampai Z. Silakan Bancus, Bancus ini, terima. Minta fotonya dong buat Bancus ini, Bancus. Salam. Pak Akbar, apa kabar? Dari PPJS, ini luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk PPJS. Luar biasa, salam komando komandan. Top gitu. Pak Aris, kasih speech 3 menit, gak ada yang turun loh. Gak ada yang turun. Kasih speech 3 menit, program PPJS untuk DKI Jakarta. Silakan. Mas Chandra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Ketua Umum UMKM Nusantara yang cantik, Bu Chandra, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan ini. Mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai undangan memang sudah dijadwalkan jam 10 ya Bu ya. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dan pimpinan kami yang tidak bisa hadir, kami menyampaikan selamat atas kegiatan hari ini. Semoga sukses dan kita selalu diberikan kesehatan dan kebaikan dalam lindungan Allah SWT. Dan ini kesempatan luar biasa bagi saya diberikan panggung untuk menyampaikan walaupun 3 menit ya Bu ya, mudah-mudahan bisa bermakna. Jadi kehadiran kami BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan satu produk perlindungan yang diamanahkan oleh negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang dimana kita memberikan perlindungan kepada setiap pekerja, baik yang memiliki usaha ataupun yang tidak memiliki usaha namun memiliki penghasilan yang bisa dikatakan rutin. Nah, dikarenakan kita punya aktivitas kegiatan, pastinya kita memiliki risiko kerja. Nah, risiko kerja inilah yang ditanggung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Paling tidak Bapak Ibu yang memiliki usaha, dalam hal ini ibu-ibu yang cantik memiliki UMKM, ketika melakukan aktivitas di luar dalam hal menyediakan logistik, belanja, kemudian memasak, mengolah sampai dengan mendistribusikan pemasarannya, pasti akan mengalami risiko. Nah, risiko inilah yang akan kita berikan, dan dengan kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu semua pelaku usaha bisa nantinya kita di kesempatan lebih baik lagi ya, dalam arti waktunya cukup banyak untuk memberikan sosialisasi tentang produk atau program pemerintah
yang sangat banget kita butuhkan sebenarnya. Jadi dengan PP 82 yang telah dikeluarkan dan itu sebagai kado kami di awal tahun yang ditetapkan oleh Presiden kita Pak Jokowi, adanya kenaikan manfaat ketika terjadi risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli waris akan mendapatkan bantuan kematian yaitu berupa uang kubur dan santunan kematian sebesar 42 juta. Dengan premi iuran 16.800 setiap bulan, coba kita hitung dengan 16.800 untuk mendapatkan 42 itu berapa tahun. Dan ini sebenarnya bukan kita ingin berharap, tetapi namanya kematian pasti kita sudah ada waktunya. Dan kita juga berharap, dan pemerintah tentunya, ketika terjadi risiko kerja terhadap pekerja, itu tidak menjadikan adanya orang miskin baru. Dengan adanya manfaat yang diberikan oleh pemerintah melalui kami BPJS Ketenagakerjaan, hal ini menjadikan satu nilai baik dan kita sebagai badan yang diberikan amanah ini bisa memberikan kesejahteraan juga kepada Bapak Ibu selaku pelaku UMKM. Mungkin dengan momen yang cukup singkat ini, Ibu, terima kasih atas waktu dan panggungnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada hal yang bisa kita berikan lagi lebih baik. Terima kasih, Ibu. Saya akhiri dengan menyampaikan selamat atas kegiatan hari ini, semoga lancar dan launching produk unggulan UMKM Nusantara. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari. 1, 2, 3. Lihat ke sini. Sekali 3 ya. Ya, gaya. Siapa? 1, 2. Oh, UMKM. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Akbar Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dan Chandra Mahasiswa Universitas Nusantara mewakili tim nasional Bapak Ali dan Pak Izam yang luar biasa hari ini telah hadir tamu kebanggaan dan sahabat kami bersama Bapak Dr. Ali, Dr. Akbar Ali. Beliau adalah selaku Direktur Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Otonomi Daerah. Bapak berikan semangat untuk UKM bahwasanya program UKM ini adalah program bersama Pak. Gimana caranya pengembangan ekonomi ini bisa menjadikan salah satu program salah satunya menyatu di Kementerian Dalam Negeri. Baik, terima kasih bahwa apa yang kami saksikan pada hari ini dalam rangka launching produk daripada UKM Nusantara, dari hasil produknya ini bahwa sangat berkualitas. Oleh karena itu kami berharap keberadaan UKM Nusantara ini dapat bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkan ekonomi pemerintah daerah, dalam rangka menangani kepada masyarakat kita untuk bisa dapat survive dalam produktivitas perekonomian di daerah melalui keterlibatannya mereka dalam UKM Nusantara ini. Dan kita berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan regulasi dan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya UKM ini dengan baik lagi. Karena dengan UKM ini adalah merupakan salah satu instrumen dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat kita di daerah. Terima kasih. Bapak adanya adalah semangat maju bersatu. UKM Nusantara, semangat maju bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sesuatu yang terjadi semua adalah seizin Allah. Media hari ini, YouTube hari ini adalah Alera yang luar biasa dan mempunyai cita rasa kopi, produknya dari Bapak Ari, CEO dan leader dan tentunya pemilik dari production house dari Alera. Terima kasih dari UKM Nusantara dan ini salah satu bukti nyata kontribusi dari Pak Ari memberikan peluang kepada UKM Nusantara. Pak Ari berikan semangat kepada Pak UKM. Baik, terima kasih kami dari Lensa Alera yang selalu intens dengan konten-konten para pelaku usaha UKM yang ada di Indonesia. Jadi mohon teman-teman para pelaku usaha UKM saksikan terus konten-konten
yang berkualitas dari kami. Jadikan informasi, edukasi, dan inspirasi bagi setiap para pelaku usaha maupun para calon pelaku UKM IKN Nusantara maju bersatu. Terima kasih, Merdeka.